Apakah kamu tipe orang yang tidak bisa menggunakan kekerasan sama sekali? Fei Tian Tiger menyindir. Ye Chen dengan wajah ragu berkata, bukankah begitu? Tidak, Ye Chen menatap yang lain, dan yang lain menggelengkan kepala. Ye Chen tertekan dan berkata, apa maksudnya? Apakah aku tipe orang yang kejam? Petik 2. Berdasarkan pemahamanmu selama bertahun-tahun, bahkan jika kamu ingin mencapai jimat guntur 9 hari, kamu tidak akan menyerah begitu saja. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bisakah kamu melihat melalui ini? Petik 2. Itu tidak benar. Flying Tiger tersenyum puas. Aku khawatir kamu akan kecewa kali ini. Ye Chen berkata dengan percaya diri. Kita lihat saja. Fei Tian Tiger juga sangat percaya diri. Selama beberapa hari berturut-turut, semakin sedikit omelan atas perilaku tidak tahu malu dari keluarga Tianbo. Lagi pula, untuk hal-hal seperti itu, semua orang bersemangat selama 3 hari, dan tidak ada yang menganggur untuk memarahi orang lain secara keseluruhan. Kecuali jika ada perkembangan baru dalam masalah ini, mungkin itu bisa memicu klimaks. Ye Chen tidak mencoba menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan omelan menjadi semakin kecil. Pada saat ini, sudah waktunya untuk memberikan tekanan nyata pada keluarga Tianbo. Pertama-tama, seorang leluhur tua dari keluarga Chang maju dan dengan tegas menunjukkan bahwa keluarga Tianbo terlalu tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki kredibilitas, adalah omelan yang sangat keras terhadap keluarga Tianbo, yang merupakan pelecehan total. Suara Chang Jian baru saja turun, dan penguasa Mentian di Tanah Suci Wanchu juga maju untuk memarahi keluarga Tianbo. Orang-orang kuat di Tanah Suci di awal Wanchu adalah orang-orang yang berani dan terus terang. Hal yang paling umum adalah bahwa orang yang tidak tahu malu seperti itu telah memarahi selama 1 jam, sama sekali mengabaikan sikap orang yang kuat, dan memarahi dengan lelah, itu akan berhenti. Setelah kedua keluarga memarahi, Ye Chen mengundang kaisar untuk keluar dari Tanah Suci Sanxing. Sudah waktunya untuk menghentikan bisnis 9 jimat guntur surgawi. Teman-teman tahu dari rumah Tianbo selalu memiliki derajat tertentu. Jika derajatnya sudah berakhir, itu akan buruk. Jangan menunggu masalah selesai sepenuhnya. Itu tidak akan menjadi akhir yang baik pada waktunya. Kata-kata Kaisar Zhengzhou relatif sederhana, tetapi nadanya juga sangat tidak sopan, dan setiap orang memiliki semacam tekanan. Ketiga orang kuat itu mulai menekan satu demi satu untuk sementara waktu, dan mereka semua berdiskusi dengan heboh. Mereka tahu bahwa masalah ini membuat keributan besar. Jika pemerintah Tianbo tidak mengembalikan 9 dewa petir surgawi, kekuatan di belakang ketiga orang kuat itu mungkin tidak hanya menekan. Sebagai kekuatan warisan kuno, rumah besar Tianbo memiliki fondasi yang dalam, tetapi tidak dapat bersaing dengan beberapa kekuatan besar jika menjadi musuh. Menghadapi tekanan dari 2 tempat suci dan keluarga besar, suasana di kediaman Tianbo juga tertekan. Di sebuah kuil kediaman Tianbo, beberapa orang tua duduk bersama, wajah mereka jelek dan alis mereka berkerut rapat. Sekarang ini masalah besar, saya tidak menyetujuinya sebelumnya. Bagaimana ini bisa berakhir sekarang? Kata seorang lelaki tua, mengerutkan kening. Suasana di aula itu menindas, dan orang tua lainnya tidak berbicara. Orang tua yang hadir adalah pilar kediaman Tianbo, dan mereka memiliki hak mutlak untuk berbicara di kediaman Tianbo. Kita tidak bisa berlarut-larut saat ini. Kita harus mengembalikan jimat guntur 9 hari kepada Ye Chen, jadi masih ada ruang untuk bermanuver. Kalau tidak, kita akan jatuh sepenuhnya dan itu tidak akan baik bagi kita. Lelaki tua lainnya berkata bahwa dia telah setuju untuk tidak mengembalikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia goyah. Kita telah membayar banyak untuk mendapatkan jimat guntur 9 hari. Bagaimana kita bisa menyerah sekarang? Tetapi bagaimana jika kamu tidak menyerah? Ketika ketiga kekuatan itu benar-benar berdiri di luar kediaman Tianbo, apa yang dapat kita lakukan? Seharusnya tidak dilakukan. Baiklah, jangan berdebat lagi. Pria tua berambut putih yang duduk di atas berteriak. Seluruh aula menjadi sunyi, mata semua orang menatap pria tua berambut putih itu. Ini adalah pilar sebenarnya dari kediaman Tianbo, dan juga leluhur generasi tertinggi dari kediaman Tianbo, bernama Namong Yao. Itu adalah usulannya untuk meninggalkan 9 surga Guntur Fu, dan 9 surga Guntur Fu sekarang ada di tangannya. Namong Yao terdiam sejenak, wajahnya muram seperti air. Orang tua lainnya takut untuk berbicara, menunggu Namong Yao berbicara. Namong Yao berkata, jika kamu bisa mendapatkan 9 surga Guntur Fu, itu akan lebih baik. Sekarang jika kamu tidak mengembalikan 9 surga Guntur Fu, itu tidak akan pernah mudah untuk dihentikan. Lebih baik kamu mengembalikannya. Namong Yao mengatakan ini, sangat tidak berdaya. Leluhur suci, tidak, ini. Beberapa orang tua berdiri dan menolak untuk menerimanya. Ini adalah keputusan terbaik. Namong Yao melambaikan tangannya, lalu berdiri dan pergi. Beberapa orang tua yang tersisa merasa lega, beberapa masih tidak mau. Sehari kemudian, seseorang di kediaman Tianbo mengeluarkan pemberitahuan untuk mengembalikan 9 dewa petir surgawi kepada Ye Chen. Di mata banyak orang, keputusan kediaman Tianbo tidak diragukan lagi. Namun, mengenai praktik sebelum dan sesudah kediaman Tianbo, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk beberapa patah kata dan mengucapkan beberapa komentar sarkastik. Sekarang kamu tahu, bagaimana bisa semudah itu. Dulu saya meminjamkannya ke kediaman Tianbo dengan sopan,
tetapi sekarang ada begitu banyak masalah, kediaman Tianbo bersedia membayarnya kembali, kapan aku pandai mempermainkanmu. Ye Chen menanggapi Tianbo Mansion untuk pertama kalinya. Tianbo Mansion mendengar jawaban Ye Chen, dan mereka semua marah. Kemudian, seorang tetua dari kediaman Tianbo datang ke Tanah Suci Sanxing untuk bernegosiasi dengan Ye Chen. Ye Chen tidak mengizinkan tetua dari kediaman Tianbo memasuki Tanah Suci Sanxing, tetapi meminta murid-murid yang menjaga gerbang gunung untuk menyampaikan sepatah kata. Paman buyut kami berkata bahwa kami harus tulus ketika kembali, jika tidak, kami akan menolaknya. Murid yang menjaga gerbang gunung juga berkata dengan nada lembut. Lelaki tua dari kediaman Tianbo menjadi pucat, tetapi dia hanya bisa menahan napas dan kembali ke kediaman Tianbo. Apa yang diinginkan Ye Chen? Para tetua tertinggi di kediaman Tianbo sangat marah. Namong Yao juga orang yang licik. Secara alami, dia melihat maksud Ye Chen dan berkata, dia ingin kita mengirimkannya kepadanya. Apa? Mari kita kirimkan. Apakah dia mampu membelinya? Apakah dia mampu membelinya atau tidak? Jika kita tidak mampu membelinya, dia tidak akan pernah menyerah. Namong Yao menghela nafas. Pada akhirnya, itu adalah kesalahannya sendiri. Pada akhirnya, pemerintah Tianbo mengirim seorang kerabat tetua dengan status yang lebih tinggi untuk mengirim Jiu Tianleifu ke Tanah Suci Sanxing. Ye Chen masih belum muncul, tetapi tetap membiarkan tetua tertinggi dari keluarga Tianbo memasuki Tanah Suci Sanxing. Ini untuk menggantung tetua selama beberapa jam. Anda hanya menggantungnya di sana. Di halaman kaisar tertinggi, leluhur tertinggi memandang Ye Chen dan bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, gantung saja. Jika dia tidak senang, dia bisa pergi kapan saja. Kaisar tertinggi tertawa dan berkata, temperamen ini agak mirip denganku di tahun-tahun itu. Jika mereka tidak segera kembali, sekarang siapa yang harus disalahkan karena mengangkat batu dan memukul kakimu sendiri? Ye Chen mencibir. Kaisar Shengzu menganggukkan kepalanya dan berkata, Anda tidak bisa bersikap lembut kepada beberapa orang. Berapa lama Anda akan menggantungnya? Ye Chen melihat jam dan berkata sambil tersenyum, hampir, Tuan, saya pergi dulu. Pergilah, Maha Guru mengangguk sedikit. Setelah Ye Chen keluar dari ruangan, dia berjalan menuju kuil tempat tetua tertinggi, keluarga Tianbo, dihibur. Tetua tertinggi telah berada di udara selama beberapa jam. Wajahnya sangat jelek. Dia memiliki api di hatinya, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia hampir tersedak luka dalam. Ye Chen berjalan ke kuil. Melihat Ye Chen datang, tetua tertinggi bisa menyemburkan api dari matanya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Ye Daoyou, kamu benar-benar sibuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku hanya tidur sebentar, dan kemudian aku minum teh dengan guruku. Ada apa denganmu? Ye Chen berkata begitu mudahnya sehingga dia hampir muntah darah. Tetua Taisang hanya punya satu ide. Dia harus mengembalikan 9 hari Guntur Fu dan pergi lebih awal. Kalau tidak, dia akan mati di sini cepat atau lambat. 9 jimat guntur surgawi dikembalikan kepada Ye Daoyou. Terima kasih atas bantuanmu yang murah hati. Keluarga Tianbo sangat berterima kasih. Jenderal tua Jiu Tianleifu mengeluarkannya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ye Chen melihat jimat guntur 9 hari yang ditekan. Dengan lambaian tangannya, guntur langit berguling di atas jimat guntur 9 langit, yang menghancurkan semua kekuatan segel. Jimat guntur 9 hari melepaskan belenggu dan meledak sepenuhnya. Mulut tetua keluarga Tianbo berkedut beberapa kali, hati yang tak bisa berkata-kata terasa. Ye Chen menatap tetua keluarga Tianbo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu masih memiliki hal-hal di atas? Tetua keluarga Tianbo tertegun sejenak dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak makan malam di sini. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu diucapkan di sini, tetua keluarga Tianbo secara alami mengerti. Meskipun dia sangat kesal, dia masih mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengumpulkan 9 hari Guntur Fu dan berkata pada dirinya sendiri, jika kau tidak mati, kau tidak akan mati. Sekarang kau membuat orang tua itu marah. Jiwa tua itu tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau berurusan dengan orang-orang seperti itu, kau tidak boleh terlalu sopan, atau ingatanmu tidak akan bertahan lama. Kemudian, dikatakan bahwa tetua tertinggi dari rumah Tianbo memuntahkan darah tua ketika dia kembali. Dia hampir gila. Sejak itu, dia tidak pernah ingin keluar. Kau tidak melakukannya. Fei Tian Tiger berkata bahwa Ye Chen mendapatkan 9 hari Guntur Fu, dengan wajah terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum buruk, aku berkata bahwa jika kau tidak bisa melakukannya, kau tidak bisa melakukannya. Kami sangat baik, mengapa kami harus bertarung sampai mati? Kau jauh lebih agresif daripada yang akan kau lakukan. Orang tua itu akan mati karena marah. Yun Fan melirik ke arah jalan. Menyenangkan, apa gunanya bertengkar seharian? Susah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Fei Tian Tiger menyindir dan berkata, menurutku, kamu ingin muka. Kalau aku tidak mengatakan itu, kamu tidak akan melakukannya. Mungkin kalian semua akan membawa jimat guntur 9 surga untuk bermain beberapa kali di rumah besar Tianbo. Ye Chen memutar matanya dan berkata, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Lagi pula,
Aku orang baik. Keadaan di kediaman Tianbo mereda, dan tidak ada hal penting yang terjadi lagi. Beberapa hari kemudian, Namong datang ke pintu dan mengaku bersalah. Di gerbang Tanah Suci Sanxing, Namong Yidao menyiapkan pisau perak di gerbang Tanah Suci Sanxing. Setelah hanya mengucapkan sepatah kata, dia pergi. Aku tidak punya muka untuk melihatmu dalam hidup ini. Ye Chen melihat pedang perak yang didirikan di Tanah Suci Sanxing, dan kemudian mendengar kata-kata Namong Yidao yang diceritakan oleh murid yang menjaga gerbang gunung, dan menghela napas dalam-dalam. Namong Yidao adalah pria sejati di pusatnya. Dia tahu bahwa 9 surga Guntur Fu bukanlah makna dari Namong Yidao, tetapi beberapa hal bukanlah keputusannya. Mengapa harus begitu sulit? Ye Chen tidak punya pilihan selain berbicara pada dirinya sendiri, dan kemudian mengeluarkan pisau perak. Pisau itu adalah hidupmu. Jika kamu kehilangan pisau, kamu kehilangan hidupmu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak memiliki makna hidup. Bagimu, itu benar-benar tidak benar. Ye Chen selesai, dan kemudian dia meninggalkan Tanah Suci Sanxing dan langsung pergi ke kediaman Tianbo. Orang-orang di kediaman Tianbo bingung ketika melihat Ye Chen muncul. Masalah 9 hari petir telah berlalu. Apakah Ye Chen akan membahas sesuatu? Ada apa dengan kedatangan Dao Youye? Yang terpenting, Ye Chen tidak diperlakukan dengan baik, tetapi dia sopan. Tao ini dibuat oleh Namong Yidao. Anda dapat mengembalikannya kepadanya. Ye Chen mengeluarkan pisau perak dan menyerahkannya. Orang tua yang menyambut Ye Chen merasa terharu ketika melihat pedang perak itu, tetapi dia tidak menerimanya. Dia berkata dengan senyum masam, Namong telah meninggalkan kediaman Tianbo. Sebelum pergi, dia berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kediaman Tianbo dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada gunanya bagi Anda untuk memberikannya kepada kami. Ye Chen mengerutkan kening saat mendengar itu, Namong meninggalkan kediaman Tianbo. Ya, orang tua itu mengangguk. Mengenai alasannya, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ye Chen tidak menunjukkan alasannya, dan kemudian pergi dengan pisau. Dao ini diberikan kepadanya oleh Namong Yidao. Karena Namong Yidao tidak berada di kediaman Tianbo, dia tidak perlu memberikannya kepada orang-orang di kediaman Tianbo. Ye Chen membawa pisau di punggungnya. Ini adalah rasa hormatnya kepada Namong Yidao. Jika dia bisa melihat Namong Yidao lagi di masa depan, dia akan memberikannya kepada Namong Yidao. Ye Chen tidak kembali ke Tanah Suci Sanxing, tetapi datang ke Xiancheng. Dia pergi ke sebuah restoran dan meminta makanan dan minuman sendirian. Namong memang teman yang baik, tetapi dia terlalu keras kepala. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen berkata, sayang sekali. Ayolah, pengemis. Ayo pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Penjaga pintu sangat tidak sabar dan memukul tamu yang kotor. Berikan saja sisanya kepadaku. Omong kosong sekali. Ayo pergi. Wah, tidak sopan sekali. Aku sudah berhari-hari tidak makan. Ye Chen Zeng sedang minum anggur. Begitu gelas diangkat, dia mendengar suara pintu berbicara. Tubuhnya menegang sejenak. Suara itu benar-benar familiar. Ye Chen sibuk melihat ke pintu dan melihat pengemis kotor yang diusir oleh pelayan. Pasir hisap. Ye Chen sangat gembira. Pasir hisap di pintu juga tercengang sejenak. Melihat ke dalam, dia melihat Ye Chen, yang juga sangat gembira dan berkata, Kakak Ye Chen. Ye Chen berkata kepada asisten toko, biarkan dia masuk. Ini temanku. Ketika asisten toko melihat Ye Chen membuka mulutnya, dia tidak menghentikan pasir hisap lagi. Dia hanya merasa bahwa pasir hisap adalah seorang pengemis. Bagaimana dia bisa memiliki teman seperti Ye Chen? Liu Sha berjalan ke restoran sambil tersenyum. Ye Chen memintanya untuk duduk, lalu menuangkannya sebotol anggur dan berkata sambil tersenyum, kapan kamu datang ke wilayah selatan? Saya sudah berada di wilayah selatan selama setengah bulan, dan saya di sini hari ini. Kuiksan juga dengan tidak sopan menyesap anggur untuk diminum. Lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku? Ye Chen berkata dengan sedikit menyalahkan. Kuiksan berkata sambil tersenyum, takdir bisa bertemu, mengapa dengan sengaja? Tidak. Kita masih ditakdirkan. Saya khawatir jika Anda tidak minum, saya khawatir Anda tidak bisa minum di Liu Sha. Sama-sama, saya sudah mengatakan semuanya. Saya akan mentraktir saya minum di wilayah selatan. Kuiksan tersenyum dan mengangkat secangkir anggur bersama Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, hari ini, kamu tidak boleh minum anggur apapun. Aku tidak diterima. Pasir hisap tertawa dan tidak sopan. Ye Chen meminta makanan dan anggur. Ye Chen tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih pasir hisap di wilayah utara. Saat itu, kekuatan pasir hisap hanyalah kombinasi, yang jauh berbeda dari yang ada di Mahayana. Dalam keadaan seperti itu, dia mampu bertarung dengan keadilan. Bagaimana dia bisa melupakan rasa terima kasih seperti itu? Pasir hisap makan daging dan minum, dan tidak memiliki keraguan tentang citranya. Setelah makan dan minum cukup, dia berbicara dengan Ye Chen. Aku sudah mendengar tentangmu akhir-akhir ini. Aku bertarung dengan rumah besar Tianbo. Pasir hisap menyesap anggur dan berdeham. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang semuanya terpecahkan. Ngomong-ngomong, apa rencanamu sekarang? Apakah sangat sulit untuk mempraktikkan agama Buddha di wilayah selatan? Kuiksan berkata, saya bukan seorang Buddha. Saya hanya melewati cangkang dunia manusia. Jika saya dapat mencapai hasil yang benar, itu akan menjadi berkah.
Jika tidak, hidup saya akan seperti ini. Anda tidak ingin memiliki kesempatan yang tepat untuk mempraktikkan agama Buddha? Tanya Ye Chen. Kuiksan berkata dengan santai, saya pikir saya sudah sangat baik sekarang, jika saya memasuki kuil dan segala macam pembatasan, saya tidak merasa nyaman. Saya tetap menyukai kebebasan, lebih baik melakukan apa yang ingin saya lakukan. Ye Chen menatap pasir hisap, begitu spontan dan santai, sebenarnya ada rasa iri, begitu tak terkendali, hari bebas sungguh menyenangkan. Berapa lama kau akan tinggal di wilayah selatan? Tanya Ye Chen. Pasir hisap berkata, ini tidak jelas. Pergi ke seluruh wilayah selatan dan pergi. Ke seluruh wilayah selatan. Tahukah kau seberapa besar wilayah selatan? Jika terus seperti ini, diperkirakan kau tidak akan bisa meninggalkan wilayah selatan dalam waktu 10 tahun, kata Ye Chen. Pasir hisap berkata, ada apa? Aku butuh 15 tahun untuk berjalan di wilayah timur, dan 10 tahun lagi untuk berjalan di wilayah utara. Sekarang tidak ada apa-apa untuk menghabiskan 10 tahun lagi untuk berjalan di wilayah selatan lagi. Melihat pasir hisap berkata begitu santai, Ye Chen mendengarkan dan menghirup udara dingin dan bertanya dengan serius, setiap sudut pernah dilewati. Pasir hisap berpikir sejenak dan berkata, itu harus dipertimbangkan. Bagaimanapun, tidak ada tempat yang terpikir olehku tetapi belum pernah kulalui. Ye Chen cukup terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini kultivasi? Kuiksan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, sebuah perilaku dalam kesadaran potensial, jika kau pergi ke lebih banyak tempat, kau akan melihat lebih banyak. Meskipun semuanya adalah hal-hal yang paling rendah, kau juga dapat melihat kelahiran, kematian, dan bencana alam manusia. Ye Chen berseru, ini benar-benar menakjubkan. Kuiksan tersenyum rendah hati dan berkata, ini memiliki apa yang hebat, yang kau lakukan adalah hal yang besar, yang kulakukan tidak penting. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang telah kita lakukan tampaknya mengguncang bumi, tetapi sebenarnya itu tidak sebaik yang kau lakukan. Kebenaran yang sebenarnya tersembunyi dalam hal-hal yang paling halus. Hanya ketika kita benar-benar memahaminya, kita dapat memiliki pemahaman yang hebat. Kuiksan hahaha tersenyum dan berkata, aku tidak mengerti ini, bagaimanapun juga aku menurut ideku sendiri, semua pergi ke surga. Ye Chen tertawa dan berpikir bahwa ide tentang pasir hisap adalah tidak bertindak di mata banyak orang. Namun, menurut pendapatnya, ini adalah aspek yang paling penting dari manusia, yang tidak terpengaruh oleh kesombongan dan ketenaran. Saya pernah mendengar bahwa ada sejenis Buddha, yang disebut Buddha Hongchen. Ia berasal dari dunia manusia. Itu hanya legenda, tetapi tidak pernah benar. Jiwa tua itu tiba-tiba berkata. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata dengan heran, apakah maksudmu pasir hisap adalah Buddha dari dunia merah? Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum, sekarang kita hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah Buddha dunia masa depan. Bagaimanapun, ia belum menjadi Buddha, tetapi ada kemungkinan besar bahwa ia akan menjadi Buddha di masa depan, yang masih sulit dikatakan. Petik 2. Dilihat dari situasi saat ini, 9 dari 10 seharusnya begitu. Ye Chen diam-diam menatap pasir hisap. Dari dua harta karun pasir hisap, kita dapat melihat bahwa pasir hisap memiliki asal-usul yang unik. Bagaimana kita bisa bersaing dengan tokoh seperti Senzi dengan kekuatan pasir hisap? Kedua harta karun ini sama sekali tidak membutuhkan pasir hisap. Mereka dapat pulih dan menyerang secara mandiri. Hanya ketika mereka mencapai tingkat harta karun tertentu di Chengdu, mereka dapat pulih sendiri untuk menyerang dan bertahan. Semangat harta karun umum tidak mungkin sekuat itu. Pasir hisap menyentuh perutnya dengan nyaman dan berkata sambil tersenyum, hari ini ada anggur, sekarang aku mabuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, senang hidup di masa sekarang, setidaknya tidak akan ada masalah, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas tentang masa depan. Bagus sekali, pasir hisap, katanya sambil tersenyum. Ye Chen dan pasir hisap berjalan keluar dari restoran bersama-sama. Pasir hisap masih seperti biasa. Alih-alih berjalan bersama Ye Chen, dia menghilang di jalan yang penuh dengan orang. Dari dunia manusia, ke dunia manusia, di antara kerumunan besar, ada debu kecil, yang tidak penting, dan tidak ada yang akan peduli tentangnya. Ye Chen kembali ke desa di kaki tanah suci Sanxing dengan sebilah pisau perak di punggungnya. Ia melihat keluarga, istri, dan anak-anaknya. Ia melupakan segalanya di dalam hatinya dan ingin berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Ayah, ajari aku jalannya. Ye Fan berlari ke sisi Ye Chen dan berkata sambil minum susu. Ye Chen menggendong Ye Fan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan menunggu Fan Er tumbuh dewasa dan belajar lagi? Tidak bagus. Ye Fan mendengus dan berkata, Kakak Yi bisa melakukan beberapa jenis sihir, aku tidak bisa. Ye Chen tertawa dan berkata, ketika kita semua tumbuh dewasa, ayahku akan mengajarimu lebih banyak. Kamu bisa mengalahkan Kakak Yi, oke. Mata hitam besar Ye Fan tiba-tiba berbinar, dan dia mengangguk dengan gembira, tampak seperti hantu kecil. Liu Piaoyue sekarang jarang mengenal tanah suci Yaoqi. Dia selalu menemani Ye Fan di rumah. Namun, dia tidak ketinggalan dalam latihannya. Dia takut tidak bisa mengimbangi Ye Chen dan terlalu tertinggal. Sungai Yao sudah lama tidak muncul. Kamu sudah kembali begitu lama, dan kamu juga ingin melihatnya. Liu Piaoyue datang dan memeluk Ye Fan dan berkata,
Ye Chen mengangguk dan berkata, aku akan kembali menemuinya. Liu Piaoyue berkata, Yaoxi juga wanitamu. Kau harus memperlakukannya seperti aku. Kau mengerti. Ye Chen mendengarkan hatinya yang sangat tersentuh, dia membelai pipi Liu Piaoyue, tersenyum lembut dan berkata, aku mengerti. Tidak perlu banyak bicara, hati lebih baik daripada ribuan kata. Setelah tinggal di desa selama beberapa hari, Ye Chen pergi dan langsung pergi ke tanah suci Yaoqi. Di tanah suci Yaoqi, Yaoxi duduk sendirian di atas batu biru tebing. 3.000 benang perak mengambang, seputih salju. Napas dingin secara alami terpancar dari seluruh tubuh, yang secara virtual dapat menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Mata Yaoxi terbuka perlahan, dan dia merasakan napas yang familiar mendekatinya. Napas yang familiar ini adalah apa yang dipikirkannya siang dan malam. Sungai Yao. Ye Chen berdiri di belakang Yaoxi, dengan lembut membuka mulutnya. Yaoxi hanya ingin berbalik, pinggang ramping itu diselamatkan oleh Ye Chen. Yaoxi dapat merasakan napas hangat dan merasakan semacam mati rasa yang renyah di sekujur tubuhnya. Pagi, di dalam gua Yaoxi, Ye Chen memeluk Yaoxi dan bersandar di hamparan es dingin selama 10.000 tahun. Pipi Yaoxi memerah, yang membuatnya semakin cantik dan mengharukan. Pagi ini, aku memutuskan untuk berlatih di tempat yang dingin. Yaoxi berkata tiba-tiba. Ye Chen tertegun sejenak, menatap Yaoxi dengan serius, berkata, ke tempat yang sangat dingin. Yaoxi duduk tegak, tampak sangat serius, berkata, ya. Aku awalnya adalah anggota klan salju, hanya di tempat yang sangat dingin aku dapat meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Kau pergi ke tempat yang dingin sendirian. Ye Chen menatap Yaoxi dengan sakit hati. Di pagi hari, aku meringkuk di sungai Yao. Kapan kau pergi? Ye Chen sangat tertekan dan memeluk Yaoxi lebih erat. Besok, Yaoxi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata. Pada saat mengatakan ini, air mata Yaoxi telah berputar-putar di sekitar matanya, tetapi dia telah mengembun menjadi bunga es dan membeku. Dia tidak ingin Ye Chen menderita, dan dia menanggung semua hal sendirian. Ye Chen bukanlah orang bodoh. Tubuh Yaoxi dingin, tetapi hatinya seperti api baginya. Hanya saja banyak hal di dunia ini tidak dapat dilakukan jika mereka mau. Hanya sedikit orang yang dapat melakukan apa yang mereka suka seperti pasir hisap. Keesokan harinya, Yaoxi meninggalkan tanah suci Yaoqi dan pergi ke tempat yang sangat dingin. Namun, sulit untuk mengatakan yang mana yang merupakan wilayah yang sangat dingin. Pada hari ini, Ye Chen mabuk dan meninggalkan semuanya. Dia sangat mabuk. Kota Peri. Adegan seekor banteng hijau dan seorang pendeta Tao, menunggangi lembu hijau, dipentaskan di Xiancheng lagi. Dengan sepotong rumput di mulutnya, dia duduk di atas lembu hijau dan menikmati dirinya sendiri. Ketika dia melihat kota Peri, dia memuntahkan rumput di mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika kamu ingin aku bersaing denganku, itu benar-benar menyebalkan. Daoyi datang ke kuil para dewa. Master Pavilion datang ke Daoyi dan bertanya sambil tersenyum, Daoyi, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Taoyi berkata, Tuan Pavilion, aku di sini untuk menantang Ye Chen. Kamu ingin menantang Ye Chen? Master Pavilion tercengang. Taoyi mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, tapi itu bukan ideku. Itu ide masterku. Aku ingin melihat siapa di antara aku dan Ye Chen yang lebih berprestasi dalam Taoisme. Setelah mendengar ini, Master Pavilion sangat senang dan berkata sambil tersenyum, Mastermu memiliki niat baik, dan dia takut membangun mobil secara tertutup. Hanya dengan belajar dengan orang lain, kita dapat belajar dari satu sama lain dan membuat kemajuan lebih cepat. Tuanku juga mengatakan hal yang sama, tetapi aku paling benci berkelahi. Daoyi masih berkata dengan ekspresi tidak senang. Guanxian GGG Lord berkata, kamu bandingkan saja jalannya, tidak perlu berkelahi. Begitu dia melambaikan tangannya, dia berkata, Tuan, aku akan beristirahat dulu di sini. Aku akan mencoba Daofa, aku akan membicarakannya saat aku senggang. Ye Chen sering berpura-pura menghilang. Sekarang, manfaatkan dia di wilayah selatan, kamu harus segera menantangnya. Jika dia menutup diri atau menghilang, kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Itu yang terbaik. Tao tidak ada hubungannya dengan Tao. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya kepada tuanmu? Guanxian Pavilion Master berkata sambil tersenyum. Daoyi mengedipkan matanya dan berkata dengan wajah tak berdaya, baiklah, kalau begitu pergilah dan bandingkan dengan Ye Chen terlebih dahulu. Daoyi dengan enggan menunggangi banteng hijau dan pergi ke tanah suci Sanxing. Ketika dia tiba di tanah suci Sanxing, dia memanggil di gerbang gunung, Ye Chen, cepatlah keluar, aku ingin menantangmu. Para murid yang menjaga gerbang gunung juga mengenal Tao Yi. Mereka tidak berani mengabaikan Tao ketika mereka melihat Daoyi. Jadi mereka pergi untuk memberitahu Ye Chen. Hei, ini saudara Daoyi. Mengapa? Apakah kamu terlihat seperti telurmu sakit? Ye Chen tidak datang, tetapi Feitian Tiger datang mendengar angin dan berkata sambil tersenyum setelah melihat Daoyi. Salah satu jalan, ini bukan telurku yang sakit, ini telur guruku yang sakit. Dia harus membiarkanku datang. Feitian Tiger berkata sambil tersenyum, apa gunanya bertarung dan membunuh? Datang dan minumlah beberapa gelas dulu. Bagaimana dengan Ye Chen Ren? Begitu Tao tidak melihat Ye Chen, dia bertanya.
Aku di sini. Kemudian, sosok Ye Chen muncul. Ye Chen berkata, aku ingin menantang Ye Chen. Ye Chen menatap Dao Yi dan berkata, apakah kamu akan bertanding denganku? Semua orang berlatih hukum Tao, dan sekarang saatnya untuk membandingkan pencapaian mereka. Tao Yi benar-benar serius sekarang. Pendeta Tao tua itu berkata bahwa seseorang dilahirkan untuk berlatih hukum Tao. Dia bahkan lebih berbakat daripada Yin Qingyang. Sekarang tiba-tiba, Ye Chen muncul. Dia sangat luar biasa dalam hukum Tao. Tentu saja, Dao Yi ingin tahu siapa yang lebih baik. Kalau begitu, itu lebih baik daripada hukum Tao. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tao berjanji untuk turun satu per satu. Di ruang terbuka puncak gunung di Tanah Suci Sanxing, Ye Chen berdiri di seberang Dao Yi. Pada saat ini, banyak murid Tanah Suci Sanxing berkumpul di sekitar ruang terbuka. Untuk kontes antara prinsip-prinsip Jalan Agung ini, para siswa ini harus datang untuk melihat pelajaran yang meriah. Di antara kerumunan, Yin Qingyang juga ada di antara mereka. Seberapa tinggi pencapaian Yin Qingyang di jalan utama? Diperkirakan hanya beberapa tokoh tingkat leluhur tua di Tanah Suci Sanxing yang tahu. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah Paman Ye Chen. Dikatakan bahwa pencapaian di jalan ini tidak kalah dari pencapaian Guru Ye Chen. Saya pikir kali ini agak sulit. Jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan gengsi mereka sendiri. Ye Chen tidak akan pernah kalah. Semua murid Tanah Suci Sanxing sangat percaya diri pada Ye Chen, dan mereka menantikan kompetisi seperti itu. Saudara Yin, apa pendapatmu tentang perang? Tanya harimau terbang. Yin Qingyang berkata dengan tenang, perasaan Dao Yi di jalan tidak terduga dan sulit dikatakan. Kamu tidak melihat apa-apa? Tanya Yun Fan dengan rasa ingin tahu. Yin Qingyang tersenyum, berkata, ini tidak dapat dilihat, hanya setelah tangan, hanya tahu sisi lain memiliki beberapa kati beberapa liang. Dalam diskusi publik, Ye Chen dan Dao Yi hampir bersamaan meluncurkan postur. Ye Chen menjalankan kitab suci Tao, dan hukum 3000 jalan berputar di sekelilingnya, mengubah arah dengan lambaian tangannya. Bidang Dao Yi Qi juga tidak hilang dari Ye Chen, dan metode jalan besar membentuk sungai. Kemudian, sungai-sungai ini bertemu menjadi lautan luas dan memicu gelombang deras untuk menyerbu Ye Chen. Di lautan Taoisme seperti itu, Ye Chen sekecil perahu. Ye Chen tidak panik, melambaikan tangannya, 3000 dharma terkondensasi menjadi gunung, di depan gelombang yang bergelombang. Pada saat yang sama, 3000 jalan berubah menjadi rantai dan bergegas menuju jalan. Lengan Tao Yi terbuka, dan semua dharma Tao berubah dengan pikirannya. Dia memadatkan semua hukum Tao menjadi bola besar, dan kemudian mendorongnya ke arah rangkaian 3000 jalan raya. Boom! Ketika hukum lalu lintas bertabrakan, seluruh dunia menjadi kacau. Keluarlah dengan beberapa keterampilan nyata. Itu tidak berarti banyak. Yang satu tidak puas dengan yang lain. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu bagus, kamu jaga baik-baik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Chen menari dengan kedua tangannya, dan semua prinsip Jalan Agung semuanya berkumpul bersama, seperti nyala api yang menyala. Ye Chen memukul, nyala api, ini dan langsung membentuk medan jalan, menyelimuti Dao Yi di dalamnya. Dao Yi terkejut, apakah kamu sudah mengerti medan Tao? Hanya kebetulan, Ye Chen berkata dengan rendah hati. Untungnya, tidak ada kebetulan di dunia ini. Meskipun Dao Yi mengatakannya, dia tidak menghentikan tindakan yang terluka itu. Aliran hukum jalan dengan cepat berkumpul bersama. Dao Yi ditutupi dengan satu bagian Dao Yi, yang sangat cemerlang. Setelah Dao Yi mengenakan pakaian Tao ini, seluruh orang itu melepaskan belenggu medan jalan. Kemudian, tinju Dao Yi memadatkan banyak aturan dan membentuk tinju besar ke arah Ye Chen. Ye Chen juga mengayunkan kedua tinjunya, kecepatannya lebih cepat, dan kekuatannya di medan perang lebih mengerikan. Ledakan, dua orang saling bertabrakan, dan keduanya melangkah mundur. Dao Yi menggambar lingkaran dengan kedua tangannya. Kekuatan tak terlihat mengembun. Ye Chen diselimuti dalam sekejap dan berbisik, jalan itu tak terbatas. Ye Chen merasa bahwa dia diselimuti oleh suatu kekuatan, yang memberinya napas yang berbahaya. Ye Chen segera mencetak tangannya dan terus-menerus mengubah sidik jarinya. Ada juga kekuatan tak terlihat yang menghantam keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan kekuatan yang diberikan oleh Dao Yi. Tao melahirkan 1, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua hal. Ye Chen dan Tao membaca kitab suci yang sama hampir pada saat yang bersamaan. Ye Chen dan Dao melafalkan kitab suci yang sama pada saat yang sama, tetapi sidik jari mereka sama sekali berbeda, jadi akan ada perbedaan besar dalam Tao. Di belakang Ye Chen, ada roda surga jalan. Semua jalan dipadatkan bersama dan terus berjalan untuk memperoleh semua hal di surga dan bumi, mewakili semacam perubahan dan reinkarnasi antara surga dan bumi. Apa yang muncul di balik Tao satu adalah kekacauan, tanpa substansi. Ye Chen tidak memiliki sedikit pun koagulasi. Saya tidak tahu mengapa. Tao Yi Tao Seng Yi hanya ada satu, tidak heran Ye Chen tiba-tiba mengerti. Namun, pada awalnya, perubahan besar alam semesta dimulai. Ini adalah dunia Tao, di mana semua hukum evolusi semua hal diwujudkan, sehingga semua orang dapat melihatnya, dan semua orang yang hadir akan terkejut ketika mereka melihatnya.
Sungguh menakjubkan, seberapa dalam pemahaman Tao sampai sejauh itu. Tidak heran kamu berani bersaing dengan Ye Chen. Kau benar-benar punya beberapa kuas. Para murid dari Tanah Suci Sanxing membicarakannya satu persatu, memuji kemampuan Dao Yi. Ye Chen tersenyum dan bertemu dengan lawan yang kuat dalam Dao Fa, yang merupakan hal yang baik. Dia tidak takut kalah, tetapi takut tidak ada lawan. Ye Chen menggigil, dan Dadao Tianlun di belakangnya membesar lagi, dan proses evolusi langit dan bumi terungkap. Kemudian Dadao Tianlun yang besar melesat keluar, dan seluruh dunia berubah warna. Dunia yang luas di belakang Tao Yi juga melesat keluar, dan seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah hanya satu darinya yang bersinar sepenuhnya. Ledakan, hanya sesaat, dua kekuatan yang kuat saling bertabrakan, dan jalan utama saling mengikis, menyebabkan ruang bergetar, dan aliran rune membumbung tinggi ke langit, penuh dengan ki. Para murid dari Tanah Suci Sanxing yang sedang menonton semuanya mundur dengan cepat dan tidak berani terlalu dekat. Mereka semua merasa bahwa prinsip-prinsip jalan yang telah mereka bangun di tubuh mereka akan ditarik keluar dari tubuh mereka. Ye Chen dan Tao, satu atau dua pakaian orang-orang berkibar, tidak bergerak. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan napas yang mendominasi, berdiri di dunia seperti seorang raja dan memandang semua makhluk hidup. Dengan pemahamannya tentang jalan, dia tidak tahu bahwa ada jalan seperti itu antara surga dan bumi, dengan roh kaisar. Apa ini? Jalan itu terkejut. Jalan kaisar, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jalan kaisar, jalan itu terkejut, berpikir sedikit, dan kemudian bersemangat untuk mencoba. Lihatlah jalan kaisar Anda, dibandingkan dengan jalan surga saya, yang lebih mendominasi. Setelah itu, pakaian dan jubah Dao Yi berkibar, dan sebuah kekuatan yang dapat membuat 3.000 jalan tunduk muncul. Tangan Dao Yi menari-nari dan menjepit satu demi satu cetakan tangan. Akhirnya, cetakan tangan yang agung datang ke Ye Chen. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh hukum Tao yang agung, di mana jalan lainnya tidak berani membuat kesalahan, dan semuanya terhenti. Kaisar Dao Tian Kuan, Ye Chen minum banyak dan meniup tinjunya. Kekuatan yang mendominasi memiliki momentum untuk menyapu langit dan bumi, dan semua jalan bergetar di bawah tekanan kaisar. Ini adalah tabrakan antara jalan surgawi dan jalan kaisar. Jalan surgawi adalah jalan tertinggi antara langit dan bumi, tetapi jalan kaisar adalah semacam jalan turunan. Ketika dua jenis jalan bertabrakan, mereka menunjukkan kekuatan mereka dan saling melemahkan. Ketika mereka kuat, mereka kuat. Jalan surga adalah raja di antara 3.000 jalan. Ia memiliki penindasan absolut pada semua jenis jalan. Sekarang ketika kita bertemu dengan jalan kaisar yang sombong, kita harus membiarkan jalan kaisar tunduk padanya. Dan jalan kaisar adalah memiliki semangat kaisar. Jika hanya mengendalikan orang lain, bagaimana orang lain dapat mengendalikannya? Dua jalan utama tidak mau mundur, momentumnya menanjak hingga ekstrim, dan akhirnya pecah sepenuhnya. Ye Chen dan Tao sama-sama mundur ke belakang dalam tubuh mereka. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Aku tidak menyangka ada jalan di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan jalan surga. Tao Yi sangat gembira karena dia telah menemukan dunia baru. Ye Chen berkata, jarang sekali bisa memahami jalan surga sedalam itu. Tao Yi berkata, aku telah mengkhususkan diri dalam jalan surga sejak aku mulai berkultivasi Taoisme. Aku pikir jalan surga adalah yang terkuat, tetapi aku tidak berpikir ada jalan kaisar. Ye Chen berkata, sekarang keluarkan kartumu, dan kamu akan menang atau kalah dalam satu pukulan. Ekspresi Tao Yi menjadi bermartabat, yang dapat dikatakan sebagai keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berbicara, dia melambaikan tangannya dan menggambar lingkaran di sekitar kiri dan kanannya. Tangannya membentuk ikan yin dan yang. Hukum jalan antara langit dan bumi melonjak seperti air pasang, dan langsung menutupi Tao Yi. Tao bisa menjadi Dao, Dao yang luar biasa, nama bisa disebut, tidak terkenal. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Tao terus melafalkan, 3.000 jalan benar-benar membungkusnya dan membentuk kepompong. Seluruh pribadi Dao Yi benar-benar menghilang di hadapan semua orang. Begitu mata Ye Chen membeku, dia tidak banyak berpikir. Dia memejamkan mata, dan kerangka rune di tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh. Kemudian, jalan antara surga dan bumi dengan cepat mengembun dalam sekejap, yang juga berubah menjadi kepompong. Semua orang yang hadir terkejut. Mata Yin Qingyang juga membeku. Dia juga orang yang mengolah jalan agung. Secara alami, dia sangat peka terhadap jalan. Dua gerakan Dao Yi dan Ye Chen membuktikan prestasi mereka di jalan. Tentu saja, metode jalan Yin Qingyang berbeda dari Ye Chen dan Dao Yi. Tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah cara mengambil tubuh sebagai Tao dan menjelma sebagai Tao. Jika bukan karena jalan telah dikultivasikan ke Chengdu yang luar biasa, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan ini. Mengapa keduanya terkurung? Flying Tiger mengerutkan kening dan bertanya. Yin Qingyang berkata sambil tersenyum, meskipun keduanya sama-sama terkurung, tetapi Tao-nya berbeda. Dao satu masih berdasarkan jalan surga, dan Ye Chen masih berdasarkan jalan kaisar. Nafas mereka berbeda. Fei Tianhu mengangguk dengan jelas dan berkata, Dao Yi ini sungguh menakjubkan. Ia dapat dibandingkan dengan Ye Chen sejauh ini. Jalan Dao satu sangat kuat.
Di antara orang-orang muda di seluruh dunia, hanya Ye Chen dan aku yang memenuhi syarat untuk melawannya dalam Dharma Tao. Orang lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Yin Qingyang berkata dengan sangat percaya diri. Fei Tianhu tidak menganggap Yin Qingyang sedang menyombongkan diri. Semua orang tahu kekuatan Yin Qingyang. Di seluruh generasi muda, hanya sedikit yang dapat bertarung dengannya. Pada saat ini, kepompong Ye Chen dan Dao Yi sedang cemerlang saat ini. Angin dan awan berubah warna antara langit dan bumi, dan suara resonansi jalan bergema di langit, memekakkan telinga. Kemudian, kepompong yang diubah oleh Dao Yi keluar dari seekor naga. Kepompong itu menerobos, dan tidak ada jejak Dao Yi. Hanya satu naga yang langsung menuju ke 9 hari dan meraung ke langit dalam 9 hari, yang sangat kuat dan mendominasi. Namun, kepompong Ye Chen juga meledak, sosok yang lebih ilusi muncul, ini bukan Ye Chen, tidak dapat melihat wajah aslinya, tidak ada yang tahu siapa itu, tetapi memiliki momentum mendominasi raja di dunia. Dia segera di langit, pakaian dan jubahnya berkibar, dengan pandangan semua makhluk hidup. Semua orang harus memandangnya, dan dia adalah tuannya. Di antara keheranan orang-orang, Tianlong dan pria dengan Diwei bertabrakan bersama, yang merupakan kekuatan yang paling menakutkan. Ledakan, seluruh langit berguncang, sosok mereka sangat cepat. Selain Yin Qingyang, Fei Tianhu dan Yun Fan hanya bisa melihat bayangan yang sangat samar, dan bahkan tidak bisa melihat apapun. Sebelum terjadi tabrakan hebat, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya dilanggar dan disebarkan kemana-mana. Kemudian, Ye Chen dan Dao muncul di ruang terbuka. Keduanya berdiri tegak, seolah-olah mereka tidak bertarung sama sekali. Pertempuran sudah berakhir. Orang-orang tercengang melihat pemandangan ini dan mulai berdiskusi satu sama lain. Menurutku tidak, aku tidak melihat mereka melakukannya tadi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Orang-orang paling peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Sebagai murid Tanah Suci Sanxing, mereka tentu berharap Ye Chen bisa menang. Puff, puff. Begitu jalan menyemburkan seteguk darah, Ye Chen segera memuntahkan seteguk darah. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua berantakan untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu menang atau kalah. Masih kalah. Dao Yi tampak sedikit kesepian, dengan senyum masam di mulutnya. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Tidak, kamu belum kalah." Dao Yi berkata dengan senyum masam, "Kalah adalah kalah. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, itu berarti aku gagal. Tidak ada seri. Yah, aku juga pecundang." Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dia berkata, "Kamu berbeda. Aku akan menantangmu. Jika kamu tidak mengalahkanmu dalam arti sebenarnya, aku akan kalah, dan kamu akan menang." Baiklah, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kita bisa kembali dan menjelaskannya kepada Master sekarang. Petik 2. Begitu Tao selesai, dia tidak tinggal diam. Dia menunggang kudanya ke puncak Qingniu, dan meninggalkan Tanah Suci Sanxing di bawah tatapan semua orang. Ye Chen menghela napas. Pertarungan dengan Dao Yi tadi sama bagusnya dengan Dao Yi dalam hal Daofa saja. Memiliki lawan seperti itu dalam hidup ini juga merupakan semacam keberuntungan. Dalam perang ini, Ye Chen juga memperoleh banyak keuntungan. Dia percaya bahwa Dao Yi juga sama. Bahkan jika dia tidak menang atau kalah, itu akan sangat membantu untuk memahami Tao di masa depan. Dao Yi menunggangi Qingniu perlahan-lahan menjauh dari Tanah Suci Sanxing. Alih-alih pergi ke Xiancheng, dia langsung kembali. Kamu tidak memenangkan pertempuran ini, tetapi kamu juga harus memahami perbedaan antara dirimu dan Ye Chen, dan memahami arah pemahamanmu selanjutnya. Pada saat ini, banteng hijau yang pemalu itu tiba-tiba membuka mulutnya. Dao Yi tidak terkejut dengan ini, karena sebelumnya, dia juga mengetahui asal-usul Qingniu. Ketika dia mengetahuinya, dia merasa takut. Sekarang dia sudah terbiasa, mungkin itu sebabnya guru bertanya aku untuk menantang Ye Chen. Dao Yi terdiam sejenak lalu berkata, "Kamu secara alami dekat dengan jalan, dan kamu belum berlatih dengan baik selama bertahun-tahun ini, tetapi kamu masih memiliki prestasi luar biasa di jalan." Qingniu berkata, "Tetapi meskipun demikian, kamu belum membuat banyak terobosan dalam prestasimu di jalan. Dalam jangka panjang, gurumu takut kamu tidak akan dapat melepaskan belenggu dan mandek." Mendengar kata-kata Qingniu, Tao memahami niat baik Tao tua itu. Dia juga merasa bahwa dia tidak berlatih keras dalam beberapa tahun terakhir. Jika Tao tua itu tidak menindasnya sesekali, dia tidak akan mencapai prestasinya saat ini. Namun, setelah pertempuran yang begitu hidup dengan Ye Chen, gairah Dao Yi untuk jalan utama benar-benar menyala, dan hatinya penuh dengan api. Oleh karena itu, dia tidak memiliki waktu tinggal dan langsung kembali ke kuil Tao. Ini benar-benar membuang-buang waktu, dan aku merasa kasihan pada guruku. Dao Yi berkata dengan rasa bersalah. Belum terlambat bagimu untuk mengerti. Bagaimanapun, kamu masih muda. Qingniu berkata dengan gembira, tidak lagi mengangguk. Tanah Suci Sanxing, bakat dan prestasi Dao Yi di jalan memang luar biasa, dan saya merasa ini bukanlah puncak terakhirnya. Ye Chen pergi ke Yin Qingyang dan berkata. Yin Qingyang juga mengangguk dan berkata, Dao Yi mirip denganku. Dia terlahir dekat dengan Tao. Bakatnya tidak biasa. Di masa depan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya, tidak peduli di generasi yang sama atau di generasi yang lebih tua.
Yin Qingyang secara objektif mengevaluasi Dao Yi, dan Ye Chen setuju. Apa yang dia lihat dalam pertempuran pertama dengan Dao Yi sungguh luar biasa, tetapi yang dia lihat adalah potensi Dao Yi. Apa rencanamu sekarang? Meskipun tidak ada gerakan di Xixia dan Yao Guang, masih banyak orang yang menatapmu. Setelah Yin Qingyang merenung, dia menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, apalagi yang bisa kulakukan? Sisi lain berada dalam kegelapan, sedangkan aku berada dalam cahaya, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin, berhati-hatilah. Yin Qingyang juga tahu bahwa meskipun bakat Ye Chen bagus, dia tidak bisa dipromosikan ke kesempurnaan yang hebat dalam waktu sesingkat ini, jadi dia hanya bisa berhati-hati untuk meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin di Tanggul. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Ye Chen sangat cemas sekarang. Dilema yang dihadapinya tidak sesederhana 4 alam bawah, tetapi juga sekelompok orang di Xianyu. Jika ini benar-benar terjadi, 4 daftar dewa akan takut mati. Aku tidak akan pelit jika perlu. Yin Qingyang tersenyum pada Ye Chen, lalu melangkah pergi. Ye Chen senang tersenyum, ada Yin Qingyang mengatakan kalimat seperti itu, hatinya juga sangat puas. Ye Chen sendiri juga kembali ke halaman orang bijak tertinggi memandang Ye Chen dan berkata dengan lemah, bisakah kita memperoleh hasil panen dalam perang ini? Ye Chen berkata, panennya luar biasa. Kaisar mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Chen kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Setelah itu, dia tidak keluar selama sebulan. Ledakan, ledakan, pada hari ini, langit yang awalnya tenang tiba-tiba bergemuruh dan meraung, dan seluruh langit tampak terbelah, yang sangat mengejutkan. Kemunculan fenomena aneh seperti itu secara tiba-tiba dalam keadaan yang begitu tenang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Banyak biksu terbang ke langit untuk mengamati situasi dan menatap langit dengan ekspresi heran. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Apa yang akan terjadi? Sejak munculnya daftar dewa, tidak ada kedamaian sejati. Ini bukan makhluk abadi lain yang datang ke dunia. Kita masih jauh dari tanah benar dan salah. Dengan kekuatan kita tidak dapat berhubungan dengan hal-hal pada level ini, agar tidak terlibat. Semua biksu mulai berbicara, dan merasa terganggu oleh kejadian baru-baru ini. Di wilayah selatan, hampir semua kekuatan besar dan kecil serta orang-orang kuat memperhatikan perubahan dari langit. Ledakan, sebuah ledakan datang, dan seluruh langit tampak dihantam keras oleh seseorang. Dalam ledakan goncangan, sebuah retakan muncul di langit. Meskipun retakan itu tampak kecil, udara yang mengerikan dan mematikan meletus dari retakan itu. Apa yang terjadi di negeri dongeng? Di tanah suci cahaya yang bergoyang, pria berjubah emas terkejut melihat retakan di langit. Dengan indranya yang tajam, ia secara alami dapat merasakan udara pembunuh dari retakan itu dengan aliran gas abadi yang terus-menerus. Pria berjubah emas itu langsung berpikir bahwa sesuatu yang besar terjadi di negeri dongeng. Bahkan negeri dongeng itu retak. Itu bukan hal yang sederhana. Sepertinya ada yang salah dengan negeri dongeng. Pada saat ini, pria berjubah ungu datang ke tanah suci cahaya yang bergoyang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berjubah emas itu mengangguk dalam, ini seharusnya menjadi pertempuran berskala besar, jika tidak, bagaimana mungkin negeri dongeng itu retak? Dulu pernah diceritakan bahwa pernah terjadi pertempuran besar di negeri dongeng, yang membuat negeri dongeng itu hancur, dan beberapa orang tersingkir dari dunia manusia. Kali ini, aku khawatir, tidak akan lebih kecil dari yang terakhir. Kata lelaki berbaju ungu. Lelaki berjubah emas itu mengangguk. Ia pernah mengalami perubahan negeri dongeng. Saat itu, di negeri dongeng beredar kabar bahwa daftar dewa angin akan lahir, yang menyebabkan perubahan di seluruh negeri dongeng. Terjadi pula pertempuran besar-besaran, dengan banyak korban tewas dan luka-luka. Para dewa yang lebih kuat melesat melewati negeri dongeng, tetapi tetap saja tidak ada satupun bagian dari daftar dewa angin yang ditemukan. Sejak saat itu, negeri dongeng menjadi tenang, dan sekarang ada pergerakan seperti itu, diperkirakan sebagian besarnya berhubungan dengan daftar dewa. Pria berjubah emas dan pria berjubah ungu sama-sama memikirkannya dan kemudian saling memandang. Mereka berdua membaca rasa dari mata masing-masing. Jika mereka masih berada di negeri dongeng kali ini, saya khawatir mereka juga akan terlibat di dalamnya. Tidak pasti apakah mereka akan hidup atau mati pada saat itu. Sekarang ini adalah pilihan yang bijaksana di dunia manusia, setidaknya aman. Negeri dongeng telah dibuka lagi. Tidak akan ada mayat abadi yang jatuh lagi. Begitu kuat dan membunuh, apa yang terjadi di negeri dongeng? Jika kamu menjatuhkan seorang abadi, aku harus pergi dan mendapatkan daging dan darah. Harimau terbang menatap langit dan berkata tanpa rasa malu. Ye Chen juga tertarik dengan pergerakan langit. Dia berjalan keluar dari ruangan dan menatap celah yang terus-menerus menyemburkan gas pembunuh. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah tidak damai lagi? Sepertinya ada yang salah dengan negeri dongeng. Orang bijak tertinggi juga keluar dari ruangan dan berkata. Ye Chen berkata, apakah itu juga terkait dengan daftar dewa? Sulit untuk mengatakannya, kata Kaisar. Xianyu, Jianshen dan Pangu sama-sama memperhatikan pergerakan langit. Dunia surgawi sedang berperang. Mengapa berperang? Pangu berkata, skala pertempurannya tidak kecil. Bahkan negeri dongeng telah membuka celah.
Orang-orang yang dapat menerobos negeri dongeng telah benar-benar mencapai kekuatan di atas Daluo Jinxian, katanya. Apa alasan pertempuran yang mengerikan seperti itu? Ada banyak kekuatan di negeri dongeng, dan mereka telah bertempur secara terbuka dan diam-diam sepanjang waktu. Kali ini, orang-orang kuat di atas Daluo Jinxian telah mengambil tindakan, dan 80% dari mereka terkait dengan kepentingan besar. Dewa Pemotong menganalisis jalannya. Apakah itu terkait dengan daftar dewa? Pangu berpikir sejenak, dan langsung menebak bagian atas daftar dewa. Dewa Pemotong menghela napas dan berkata, saya khawatir saya tidak dapat menyingkirkan sesuatu. Mereka yang ada di negeri dongeng juga memperhatikan pergerakan negeri dongeng. Mereka semua memiliki keterampilan abadi, tetapi mereka belum pernah ke negeri dongeng. Mereka masih sangat penasaran dan mendambakan negeri dongeng. Siapa yang tidak ingin terbang ke negeri dongeng, tetapi mereka tidak rela terbang ke negeri dongeng. Setidaknya mereka harus mengumpulkan sejumlah modal untuk diri mereka sendiri, dan modal ini adalah daftar dewa. Negeri dongeng telah berubah untuk kedua kalinya. Tampaknya tidak damai. Jika daftar dewa tidak dikumpulkan, bagaimana perdamaian dapat dicapai? Daftar dewa dapat menyebabkan kegilaan seluruh negeri dongeng. Jika kita bisa mendapatkan daftar dewa dan terbang ke negeri dongeng, harganya akan berbeda. Setelah itu, kita tidak bisa menunggu negeri dongeng membuat masalah. Di negeri dongeng, banyak suara keluar, lalu mereka membenamkan diri dalam keheningan dan memperhatikan dengan saksama gerakan negeri dongeng. Di atas langit, masih terdengar suara memekakkan telinga seperti genderang perang. Gelombang roh pembunuh terus menyebar. Pada saat yang sama, ada juga roh keabadian, yang menjadi semakin kuat, yang membuat banyak orang kuat serakah. Roh keabadian berada di 4 alam bawah, yang mustahil untuk dimiliki. Semua orang kuat di atas alam Mahayana memimpikannya keabadian. Jika Anda memelihara tubuh dengan roh keabadian sebelum menjadi abadi, titik awal menjadi abadi akan lebih tinggi daripada orang biasa di masa depan. Roh keabadian secara bertahap meluap. Banyak orang kuat di atas lantai 7 negara Mahayana mendekat dengan hati-hati untuk mendapatkan ki abadi, tetapi mereka takut pada roh pembunuh itu dan tidak berani terlalu ceroboh. Ketika semua orang ragu-ragu, sebuah labu emas tiba-tiba terbang keluar dan membidik celah itu, mencoba menyerap sedikit roh abadi ke dalam labu emas. Mereka semua terkejut. Mereka merasa bahwa orang itu terlalu berani, tetapi mereka juga memperhatikannya dengan saksama. Jika dia berhasil, itu akan membuktikan bahwa roh abadi itu diinginkan. Jika tidak, tidak akan ada kerugian bagi mereka. Satu demi satu, roh abadi diserap oleh labu emas, tetapi ada juga roh pembunuh. Ketika roh pembunuh bertemu dengan labu emas, bang, akan meledak secara langsung. Labu emas adalah harta karun yang kuat. Ketika meledak, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dan menghantam ke sekeliling, disertai dengan kesempatan membunuh yang mengerikan. Dalam menghadapi kesempatan membunuh seperti itu, bahkan orang-orang kuat di atas lantai 7 Mahayana tidak berani tinggal. Mereka semua menghilang dengan cepat. Ada roh pembunuh di ki abadi. Sangat mengerikan sehingga hampir mustahil untuk mendapatkan ki abadi. Ini kesempatan langka. Aku akan mencobanya. Labu emas adalah harta karun yang luar biasa, dan telah dihancurkan. Kecuali jika itu adalah harta karun orang kuat yang telah memasuki negeri dongeng, itu mungkin masih memiliki beberapa efek. Di dalam kegelapan, terdengarlah sebuah suara, banyak orang kuat di lingkaran besar yang tidak mau menyerah begitu saja. Lagi pula, kesempatan seperti itu tidak banyak, kalau tidak mau berjuang seberapa besar kemauannya.